Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing. Membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi dan kali ini kita masih belajar tentang pranikah. Sekali lagi saya tidak bosan mengingatkan bahwa pengetahuan pranikah ini kalau bisa dipahami, dimengerti, diberikan kepada anak-anak kita ketika mereka beranjak memasuki 6 tahun ketiga akan sangat baik. Mereka akan terbekali dengan cara pandang yang benar, pengetahuan yang benar. Bersikap sebagai pria, bersikap sebagai wanita, bertanggung jawab sebagai pria, bertanggung jawab sebagai wanita, melakukannya dengan setia dan bertanggung jawab. Wow, anak-anak kita akan muncul sebagai pria dan wanita yang dewasa, yang matang, mengetahui akan tujuan hidupnya, mengerti siapa dirinya, kelebihan dan kekurangannya, dan punya kemampuan untuk menyeimbangkan dengan rekannya, termasuk suatu kali rekan hidupnya, teman hidupnya, seumur hidupnya. Wow, menarik sekali. Karena itu mari kita belajar sama-sama dan kita sudah belajar perbedaan pria dan wanita. Dan sekali lagi saya ingatkan, jangan hanya menekankan kepada perbedaan, lihat juga persamaannya. Karena kalau kita bisa melihat persamaan pria dan wanita, kita akan lebih bisa menghargai bahwa pria dan wanita memang memiliki kemampuan yang unik, pribadi yang unik, yang utuh. Dan mereka berharga di hadapan Tuhan. Anak laki dan perempuan sama-sama berharganya di hadapan Tuhan. Karena itu jangan bedakan perlakuan sikapmu kepada anakmu, laki dan perempuan. Oh iya Pak, perlakuan kepada anak perempuan saya lebih lembut Pak, kepada anak laki-laki lebih keras. Jangan seperti itu terus, karena butuh keseimbangan. Dan kita sudah belajar tentang perbedaan pria dan wanita. Perbedaan pertama soal fisik. Perbedaan yang kedua tentang logika, penalaran yang masuk akal. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah emosi jiwa. Emosi jiwa pria dan wanita ini berbeda. Kemudian berikutnya yang keempat kita belajar soal keinginan. Ternyata keinginan pria dan wanita itu juga ada perbedaannya. Lalu kita bicara soal berikutnya proses dan hasil. Proses dan hasil. Pria lebih berorientasi, lebih menekankan, lebih berfokus kepada hasil. Dan wanita lebih berfokus, berorientasi kepada proses. Pria yang belum mencapai apa yang diinginkannya merasa tidak berhasil. Tapi buat istrinya enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa, bagian dari pembelajaran. Mengapa? Karena istrinya bisa mengerti prosesnya. Bahwa itu normal, itu bisa terjadi dan biasa terjadi. Wanita lebih bisa menikmati prosesnya. Lalu bagaimana dengan dua perbedaan ini, Pak? Apakah bisa benturan dan menjadi masalah? Kalau dua-duanya tidak memiliki pengetahuan yang cukup bahwa pria dan wanita itu disatukan jiwanya. Untuk mereka ini bekerja sama, bukan untuk mereka berkompetisi. Maka mereka akan paham, enggak apa-apa kok, kami bekerja sama kok. Siapa yang sementara memimpin, siapa sementara di depan, siapa sementara di belakang, itu bisa disepakati dengan baik. Jadi, walaupun ada perbedaan, tetap bisa disikapi dengan baik. Sekarang perhatikan. Kita masuk pada perbedaan berikutnya. Apa itu? Kemampuan bicara.
Kemampuan bicara paling gampang sekali, kemampuan bicara. Wanita lebih mampu untuk mengungkapkan emosinya dengan cara bicara. Sementara pria lebih mampu mengekspresikan emosinya dengan tindakan. Kok bisa? Perhatikan nih. Kalau wanita emosi, apa yang dilakukan? Bicara. Itu secara umum. Mungkin ada beberapa wanita yang berbeda. Pak, kalau saya lagi emosi, saya makan, Pak. Ya itu beda. Pak, saya kalau lagi emosi, saya tidur, Pak. Ya itu beda. Tapi secara umum, wanita mengekspresikan emosinya dengan bicara. Sementara pria mengekspresikan emosinya dengan fisik, dengan tindakan. Bayangkan, pria yang marah lebih cenderung untuk mukul, menyingkirkan dan segala macam. Karena itu perhatikan, dalam beberapa sinetron atau sinetron yang engkau bintangi dalam kehidupanmu. Kalau lagi bertengkar, istrinya ngomongnya banyak. Suaminya juga banyak. Apa itu? Mecahin piring, mecahin gelas. Lebih indah lagi ketika suaminya marah, lalu melempar piring, pecah. Dan istrinya mengatakan, memang aku tidak bisa melempar piring. Maka dia ambil piring yang lain, lalu dilemparkan sekalian. Maka terjadilah lempar piring. Wow. Pak, itu kan emosi, Pak. Ya kan, sama-sama emosi. Pria 1-2 kali bicara cukup, wanita tidak cukup. Pria menganggap bahwa kesimpulan itu cukup aja disampaikan. Wanita tidak cukup hanya kesimpulan, penjelasan. Penjelasan. Apakah sampai suaminya paham? Tidak peduli suaminya paham. Kalau dia merasa ingin menjelaskan, dia jelaskan saja karena dia punya kemampuan di sana. Wanita lebih mampu untuk mengolah kata-kata. Oh benar. Pria kadang salah bicara, tidak pas. Ya memang begitu. Jadi disinilah kekuatannya yang berbeda. Kekuatan wanita dan kekuatan pria yang tidak seberapa. Pria dalam menyampaikan keinginan dan perasaannya tidak bisa menata kata-kata dengan baik. Kenapa? Ya karena tidak terbiasa. Tetapi wanita, oh indah sekali. Dia bisa menjelaskan, dia bisa menambahi contoh, kemudian dia bisa menambahkan, dia bisa mengolahnya. Terlebih lagi kalau dia sedang emosional, maka dia bisa berkata-kata begitu panjang. Waduh Pak, kalau pria wanita disatukan dalam urusan kemampuan bicara, tidak ketemu dong. Lo bisa ketemu. Lo kok bisa ketemu bagaimana Pak? Iya, suami istri kompak yang tahu bahwa masing-masing mereka punya kekuatan yang berbeda. Jadi mereka itu mengerti. Kalau mereka ketemu teman yang kira-kira tidak perlu dituruti ngobrolnya begitu rupa berpanjang-panjang. Ya yang diajukan suaminya, Pak temui dulu ya, aku lagi nggak punya waktu nih. Maka suaminya akan ngomong cuma sedikit, diam sama-sama dia, sambil matanya tutup mata, ketap-ketap begitu. Itu kan membuat pembicaraan nggak enak, kemudian berhenti. Atau pria tidak sungkan untuk mengatakan, aduh, kita bicara sebentar ya, to the point-nya apa aja. Kan begitu. Mengapa? Kan tergesa-gesa. Tapi kalau kita punya tamu yang kelihatannya membutuhkan untuk didengarkan, curhat dan segala macamnya, siapa yang lebih tepat menghadapinya? Istrinya dong. Mengapa? Dia punya kemampuan lebih. Dia juga suka berbagi dan bisa menikmati prosesnya. Biarkan saja. Jadi para suami, kalau istrimu itu punya klub, punya teman-teman ngobrol, hangout,
sudah biarkan saja. Selama itu tidak pengkhianatan, tidak dosa. Nggak apa-apa, biarin aja. Mau ngobrol atau apa, silahkan. Nggak apa-apa. Umpamanya istrimu mengatakan, "Pak, wah ini gengku mau ngajak ngobrol nih." Ya sudah, kapan? Mau diantar nggak? Nggak lah. Pergi sendirilah, naik mobil sendiri. Oh ya sudah. Sudah, izinkan dia mendapatkan kepuasan jiwanya. Memang seperti itu. Dan perhatikan, wanita yang kemampuan bicaranya begitu rupa, memang sejalan dengan panggilannya untuk mengatur keluarganya. Bayangkan kalau dia tidak melatih ngomong, lalu anak-anaknya masih kecil, serabut sana serabut sini. Ya memang dia harus banyak bicara. Bayangkan kalau seorang bapak menghadapi anak yang seperti itu. Dia hanya ngomong jangan. Anaknya menganggap jangan. Nggak terlalu dilarang nih, dia jalan terus. Dan repotnya lagi kalau bapaknya emosi itu anaknya mau dipukul. Kasihan dong. Sementara kalau mamahnya, dia akan bisa mencerewetinya. Nggak apa-apa. Karena mamah yang baik pasti akan mengejar dengan menyayanginya kemudian. Dengan keseimbangan. Meminta maaf, mengelus-ngelus, memeluk anakmu. Kan begitu. Kalau seorang bapak belum tentu seperti itu. Kemampuan wanita dalam berbicara itu merupakan kelebihannya. Jangan dipotong, jangan dikurangi. Dikelola secukupnya saja. Mengapa? Karena memang harus mengelola secukupnya. Kapan waktunya diam, kapan waktunya bicara. Itu harus dikembangkan suami dan istri. Karena banyak suami yang tidak punya kemampuan bicara. Lalu diam saja. Diam saja. Kasihan dong, tidak terjadi komunikasi yang seimbang. Jadi perbedaan kemampuan bicara memang untuk diselaraskan. Oke, kita akan lanjutkan belajar tentang perbedaan pria dan wanita di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share kepada teman dan keluarga dan juga subscribe.